Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masyarul muslimin, a'azzakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yuttali'a alaihi nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini bahwasanya kebaikan itu merupakan akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu galau dan engkau benci jika itu diketahui oleh manusia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memuliakan akhlak kita kepada Allah? Tentunya adalah dengan cara mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, bertanya kepada beliau, apakah dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu bahwasanya Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh hamba adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini sebagai al-birru. Begitu juga bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita, yang Allah sudah wajibkan kepada kita. Tidak mengeluh, ridho dan terima serta laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, seperti salat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Kita melaksanakannya dengan penuh keimanan dan ihtisab. Dan ini juga merupakan bentuk akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita agar kita tidak melakukannya. Dan ini juga bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah kita harus ridho dengan takdir dan ketentuan Allah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bukti ubudiyah yang sempurna bagi seorang hamba. Begitu juga kita harus berakhlak yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar mendapatkan al-birru di sini, kebaikan di sini, maka setelah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berakhlak yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taat dan patuh kepada beliau. Ya. Meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan kepada kita. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwa penyebab hancurnya umat terdahulu adalah karena mereka orang-orang yang paling banyak mendebat nabi-nabi mereka. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Ketahuilah bahwasanya penyebab hancurnya umat terdahulu adalah karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak persoalannya kepada nabi mereka dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Oleh karenanya kemudian dalam bentuk
akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus taat dan tunduk patuh kepada beliau, tidak melaksanakan ibadah kecuali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Begitu juga akhlak yang mulia adalah akhlak kepada sesama manusia, kepada saudara kita kaum muslimin. Untuk mendapatkan albirru di sini, maka kita harus memiliki akhlak yang mulia. Maka setelah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, maka kita juga harus memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Oleh karenanya kemudian di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah oleh Ibnu Muflih, beliau mengatakan husnul khuluq itu adalah badrun nada wa kafful adza wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik kepada manusia itu adalah kita senantiasa memuliakannya, berbuat baik kepadanya, menahan keburukan diri kita kepada mereka, dan selalu menjumpai mereka dengan wajah yang berseri-seri. Hal ini juga sama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah kaful adza wa badlul ma'ruf. Senantiasa kita menjaga, menahan keburukan kita agar tidak menimpa orang lain, dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ithmu, dosa itu. Al-ithmu tentunya adalah lawan dari kata al-birru. Dosa lawan daripada kebaikan. Keburukan lawan daripada kebaikan. Dan keburukan itu adalah apa yang senantiasa membuat hati seseorang itu galau. Apa yang membuat hati orang itu galau, dan dia tidak suka dosa tersebut diketahui oleh manusia. Dan tentunya ini berlaku bagi mereka yang hatinya masih sehat. Karena sebagian manusia hatinya yang sudah mati, manusia yang Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan Allah mengeraskan hati mereka, mereka sudah tidak pusing lagi dosa mereka diketahui oleh manusia. Bahkan di antara manusia ada yang bangga jika dosanya diketahui oleh orang lain, sehingga kemudian dosanya diposting di media sosial, di Facebook, di Twitter dan semisalnya. Namun orang yang hatinya baik, hatinya masih bersih, hatinya masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tatkala melakukan sebuah dosa, maka hatinya galau, dan dia tidak senang jika dosa tersebut diketahui oleh manusia. Oleh karenanya kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin azzakumullah, wajib bagi kita khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan dengan cara memperbaiki akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia, dan kepada semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan senantiasa kita menutup aib-aib kita, menebus dosa-dosa kita dengan senantiasa melakukan amal soleh. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin di dalam bulan suci Ramadan ini. Demikianlah, syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.